Halo Sobat Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita. Pada episode kali ini kita akan membaca buku yang berjudul Renungan Sufi Membuka Tirai Kegaiban, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membaca bagian yang kedua, berusaha menjadi kekasih Allah. Subbagian ukuran ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna ikhlas? Ikhlas dengan indah digambarkan dalam doa iftitah. Kita berjanji setiap salat, sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Jadi ikhlas ialah mengerjakan segala hal dengan lillah. Apa artinya lillah? Ada 3 makna lillah. Karena Allah, lam yang berarti sebab, untuk Allah, lam yang berarti tujuan, dan kepunyaan Allah, lam yang berarti milik. Makna-makna ini sekaligus menunjukkan tingkat keikhlasan. Marilah kita lihat yang pertama, karena Allah. Bila Anda memberikan bantuan kepada orang yang kesusahan, karena Anda mengetahui bahwa Allah memerintahkannya, Anda beramal karena Allah. Bila Anda menghentikan bantuan Anda kepada orang itu, karena ternyata orang itu tidak berterima kasih, bahkan dia menjelek-jelekan Anda di mana-mana, Anda tidak ikhlas. Amal Anda sangat dipengaruhi oleh reaksi orang lain kepada Anda. Anda semangat beramal ketika orang-orang menghargai Anda, memuji Anda, atau paling tidak memperhatikan Anda. Anda kehilangan gairah untuk berjuang ketika orang-orang mencemooh Anda, menjauhi Anda, atau bahkan mengganggu Anda. Perhatikan motif yang menggerakkan perilaku Anda. Bila Anda melakukan sesuatu karena ingin menjalankan perintah Allah, Anda tidak peduli reaksi orang kepada Anda. Anda benar-benar ikhlas. Anda berikan bantuan kepada orang yang kesusahan, walaupun dia tidak berterima kasih. Anda meneruskan perjuangan Anda, walaupun Anda dijelek-jelekan. Allah melukiskan orang-orang ikhlas ketika mereka berkata, sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian karena Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih. Quran Surat 76 ayat 9. Bagaimana bila Anda menuntut upah setelah memberikan pengajian? Bila Anda menuntut upah itu karena Anda tahu bahwa Allah melalui Rasul-Nya menyuruh Anda menuntut hak Anda masih ikhlas. Anda menjadi tidak ikhlas justru ketika Anda menolak untuk menerima hak Anda karena takut disebut tidak ikhlas. Atau Anda menolak pemberian orang bukan karena menjalankan perintah Allah, tetapi karena menginginkan kesan tertentu kepada orang banyak. Seorang mahasiswa memberikan ceramah di depan ratusan jamaah masjid di sebuah dusun kecil. Kebanyakan pendengarnya tidak memperoleh pendidikan lebih dari tingkat SD. Dengan bersemangat, dia berkata, dalam menghadapi era globalisasi, ketika perilaku umat manusia distandarisasi,
Ketika interdependensi di antara berbagai bangsa terjadi, umat Islam harus mampu melakukan antisipasi. Mahasiswa itu tahu betul bahwa tingkat pendidikan kebanyakan pendengarnya tidak lebih dari SD. Dia sadar betul bahwa kebanyakan tidak memahami pembicaraannya. Dia memang berpidato bukan untuk menyampaikan gagasan, bukan memberikan informasi. Dia sedang berupaya agar pendengarnya memperoleh kesan bahwa mahasiswa itu orang pandai. Buktinya, pembicaraannya tidak dapat dipahami. Pada waktu yang sama, di depan para ulama, seorang birokrat dengan fasih membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kebanyakan tidak relevan. Pak birokrat sendiri juga tidak begitu paham, walaupun telah berhari-hari dia menghafalkan ayat-ayat dan hadis-hadis itu. Dia memang tidak bermaksud untuk mengajari para ulama. Jelas, mereka lebih tahu tentang tafsir dan syarah hadis daripada dirinya. Lalu, untuk apa? Dia ingin meyakinkan kepada para ulama itu bahwa dia tahu banyak tentang agama, bahwa dia bukan sekedar pejabat. Dia sedang mengelola kesan orang lain terhadap dirinya. Erving Goffman dalam bukunya yang klasik, The Presentation of Self in Everyday Life, menyebut perilaku mahasiswa dan birokrat tadi sebagai penyajian diri, presentation of self. Kita semua adalah pemain drama. Di tengah-tengah masyarakat, kita ingin menyajikan diri kita seperti naskah yang kita persiapkan. Mahasiswa itu ingin menyajikan diri sebagai orang pintar, dan birokrat itu ingin mengemukakan diri sebagai orang alim. Diri yang kita tampilkan di depan umum disebut public self, supaya orang-orang membentuk kesan bahwa saya orang pintar. Saya sampaikan kata-kata asing, supaya para ulama tahu saya alim. Saya bacakan ayat-ayat dan hadis-hadis. Karena kita tahu orang membentuk kesan tentang diri kita dan perilaku yang kita tampilkan, Goffman menyebutnya face, maka kita rekayasa perilaku kita. Orang memperoleh kesan tentang diri kita dari pembicaraan kita, maka kita atur pembicaraan kita sesuai dengan kesan yang ingin kita peroleh. Rekayasa kesan ini kemudian disebut impression management, pengelolaan kesan. Untuk mengelola kesan, selain pembicaraan yang dapat didengar atau dibaca, kita menggunakan lambang-lambang visual yang dapat dilihat. Termasuk lambang-lambang visual adalah tindakan, penampilan, kendaraan, rumah, atau benda-benda lainnya. Anda busungkan dada Anda dengan mata yang menatap lurus ke depan, berarti Anda sedang menggunakan tindakan untuk menimbulkan kesan bos. Sambil mengenakan pakaian yang trendy dan parfum yang mahal, Anda menyerahkan kredit card kepada pelayan restoran. Berarti Anda sedang menggunakan penampilan agar orang tahu bahwa Anda pengusaha muda yang sukses. Setiap hari kita melakukan pengelolaan kesan. Yang demikian itu wajar-wajar saja. Yang tidak wajar dan tidak dibenarkan oleh agama ialah menggunakan lambang verbal dan non-verbal supaya orang lain menganggap kita orang saleh. Bila Anda menggunakan lambang verbal yang bisa didengar, untuk itu Anda melakukan sum'ah. Bila Anda menggunakan lambang non-verbal yang dapat dilihat, untuk itu Anda melakukan riya. Riya dan sum'ah bertentangan dengan ikhlas. Bila ikhlas,
adalah beribadah atau beramal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah karena Allah. Riya dan sum'ah adalah beribadah untuk mendekatkan diri kepada manusia karena manusia. Dalam sebuah riwayat diceritakan orang-orang yang digiring ke neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar malaikat penjaga neraka tidak membakar kaki-kaki mereka, sebab kaki-kaki itu pernah dilangkahkan ke masjid, dan tidak membakar tangan-tangan mereka, sebab tangan-tangan itu pernah diangkat untuk berdoa. Malik bertanya, "Apa yang terjadi kepada kalian, hai orang-orang yang celaka?" Ahli neraka itu menjawab, "Kami dahulu beramal bukan karena Allah." Biharul Anwar jilid 8 nomor 325. Riwayat lain bercerita tentang orang yang membaca Al-Quran siang dan malam, orang yang terbunuh fi sabilillah, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya. Ketiga-tiganya dimasukkan ke neraka. Yang pertama masuk neraka karena dia ingin disebut qori, yang kedua ingin disebut pemberani, dan yang ketiga ingin dipanggil orang dermawan. Walhasil, semua amal itu dilakukan karena manusia, bukan karena Allah. Imam Ali karamallahu wajah berkata, ada 4 tanda orang riya: malas bila beribadah sendirian, rajin di depan orang banyak, bertambah amalnya bila dipuji, dan berkurang bila tidak ada yang memujinya. Ibn Abi Al-Hadid, Syarah Nahjul Balaghoh. Perhatikan salat Anda. Anda salat di masjid dengan khusyuk. Anda lakukan salat sunnah. Anda menyelesaikan wirid panjang. Anda lakukan semua itu dengan mudah. Tetapi bila Anda salat di rumah, Anda salat dengan cepat. Sesudah salat, Anda membaca wirid yang sangat pendek, lalu meninggalkan tempat salat tanpa melakukan salat sunnah. Anda sudah menderita gejala penyakit riya. Anda menjadi imam salat. Anda membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil. Anda membaca surah-surah yang panjang tanpa rasa lelah sedikit pun. Anda ruku dan sujud dengan sangat, bahkan terlalu tertib. Ketika Anda salat sendiri, Anda membaca surah-surah yang pendek tanpa memperhatikan tajwid dan tartil. Perhatikan, bila gejala-gejala itu ada, Anda mengidap penyakit riya. Dalam sebuah seminar, saya mengusulkan agar saya diizinkan berbicara setengah jam saja setelah azan zuhur. Saya harus menghadiri acara di tempat lain. Saya mohon agar panitia meminta izin kepada peserta seminar untuk menangguhkan waktu salat 30 menit saja. Ketika panitia menawarkan usul itu kepada mereka, hampir semua menolaknya. Salat harus dilakukan pada awal waktu, ujar hadirin. Saya tahu banyak bahwa di antara mereka, di kampung mereka, jarang melakukan salat pada awal waktu seperti itu. Dengan ucapan itu, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang disiplin dengan waktu salat. Tanpa terasa, mereka jatuh pada penyakit sum'ah. Dalam majelis-majelis pengajian, termasuk seminar di kampus-kampus, sering hadirin bertanya bukan karena ingin mendapat jawaban. Fulan bertanya berapa rakaat salat tahajud, walaupun dia sudah lama mengetahuinya. Fulanah bertanya bagaimana menenteramkan batin
karena sering melakukan infak tanpa seizin suami. Seorang mubaligh bercerita tentang pengalaman ruhaninya ketika Allah segera menjawab doanya setelah dia berdoa, atau betapa dia tak sanggup menahan tangisan ketika merintih di depan Baitullah pada waktu haji. Pertanyaan-pertanyaan hadirin dan pernyataan-pernyataan sang mubaligh menunjukkan tanda-tanda sum'ah, yakni memperdengarkan kepada orang lain kelebihan dirinya. Riya dan sum'ah dilakukan untuk merekayasa kesan orang lain terhadap diri kita. Riya berarti mempertontonkan amal dan tindakan kita agar kita dinilai sebagai orang yang bertakwa. Sum'ah berarti memperdengarkan kebajikan-kebajikan kita sehingga kita dihitung orang sebagai orang yang baik. Keduanya dilakukan karena manusia, bukan karena Allah, dan itu bertentangan dengan ikhlas. Saya akan mengakhiri ikhlas dalam pengertian karena Allah dengan tulisan Ayatullah Khomeini. Sahabatku, sadarlah dan berhati-hatilah dalam tindakanmu. Mintalah dari dirimu pertanggungjawaban untuk setiap perbuatanmu. Telitilah dirimu dengan cermat. Usahakan untuk menilai perbuatanmu dengan introspeksi. Apakah amal itu dilakukan untuk mewujudkan kebaikan atau karena motif-motif yang lain? Apa yang mendorong kamu untuk mengajukan pertanyaan berkenaan dengan salat malam? Apakah pertanyaan itu diajukan karena Allah dengan niat untuk melakukannya, atau hanya untuk memproyeksikan gambaran kamu sebagai orang yang sangat religius? Mengapa kamu begitu bersemangat menceritakan kepada orang lain dengan berbagai cara tentang ibadah hajimu sambil tak lupa menyebut berapa kali kamu melakukannya? Mengapa kamu tidak puas dengan membatasi amal salehmu hanya untukmu, dan apa yang kamu inginkan dari pemberitahuan kepada orang lain tentang amal salehmu? Karena begitu ada kesempatan, kamu segera mengumumkannya. Jika perbuatan itu dilakukan karena Allah, atau kamu bermaksud agar orang menirumu, atau kamu berpikir sesuai dengan hadis, orang yang menunjukkan kebaikan sama dengan yang melakukannya, sambil kamu melakukannya, penampakan amal seperti itu masih dapat dibenarkan. Bersyukurlah kepada Allah karena Dia telah memungkinkan kamu bertindak dengan penuh kesadaran dan kemurnian hati. Tetapi hendaknya kamu selalu berhati-hati akan jebakan-jebakan setan ketika memeriksa dirimu, sebab setan dapat memproyeksikan amal riya sebagai amal yang suci dan ikhlas. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.